Shalom, selamat malam. Sebelum kita mulai ibadah malam hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur buat berkat anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami menjadi kemuliaan nama Tuhan, berkati hati kami untuk memuji besarkan nama Tuhan dan dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat akan mengganggu jalan ibadah kami. Kami sama-sama tolak, kami tinggi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami Bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan. nyata.
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman. Biar firman jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom sahabat SOS. Malam hari ini kita berjumpa walaupun masih lewat suara asik. Malam hari ini kita walaupun berjumpa hanya di udara lewat media YouTube, tapi kuasa Yesus tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Tetap kita rasakan kuasa Yesus walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena pada dasarnya gereja bukan hanya gedung, tapi gereja adalah kita semua. Malam hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Teman-teman, ketika teman-teman dengar sebuah nama, yaitu nama COVID-19 atau virus corona, apa yang ada di benak kita? Mungkin ada yang bilang, waduh itu kak virus, aduh jangan deh, jangan kita jangan sebut deh, aduh menakutkan virusnya, aduh virus itu, aduh. Oke, sebuah nama ketika saya cetuskan COVID-19 atau virus corona atau penyakit corona apapun sebutannya, ketika saya sebutkan satu nama itu, di benak kalian ada satu kekhawatiran. Nah, itu baru saya sebutkan sebuah nama. Nah, malam hari ini kita mau bicara kuasa sebuah nama, yaitu kuasa nama Yesus. Amin. Haleluya. Kuasa nama Yesus. Hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan. Pertama, kuasa nama Yesus adalah kuasa kemenangan. Buka Alkitab kita, atau boleh dengarkan di dalam Filipi 2 ayat 10 terjemahan baru. Ayatnya berbunyi seperti ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Yang pertama, kuasa kemenangan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama berkemenangan. Setiap lutut bertelut yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, nama Yesus di atas segalanya. Yang pertama, kuasa nama Yesus adalah kuasa kemenangan. Ketika 2000 lebih tahun yang lalu, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Kemenangan besar terjadi. Kemenangan atas segalanya. Kemenangan atas sakit penyakit. Kemenangan atas kuasa
kematian, dan sebagainya. Yesus, nama Yesus adalah nama yang berkuasa kemenangan. Yang kedua, kuasa nama Yesus adalah kuasa kesembuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah ini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Ada seseorang lumpuh. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kuasa nama Yesus yang kedua adalah kuasa kesembuhan. Teman-teman bayangkan, ketika ada seorang sakit, biasanya kalau kita berjumpa dengan orang sakit di pinggir jalan, orang-orang yang meminta-minta, mereka itu tujuannya hanya satu, meminta belas kasihan untuk diberikan uang. Tapi Petrus bilang, aku tidak punya emas atau perak, tapi yang kupunya lebih dari itu. Ketika orang itu hanya meminta untuk uang, untuk materi yang biasa dia dapatkan, yang hanya sekejap bisa hilang. Tapi Petrus dengan kuasa nama Yesus memberikan satu nama, satu kesembuhan. Karena nama Yesus adalah kuasa kesembuhan. Yang pertama, kuasa kemenangan. Nama Yesus kuasa kemenangan, kuasa kesembuhan. Yang ketiga, nama Yesus kuasa keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kuasa keselamatan nama Yesus lebih dari apapun. Kau boleh punya segala macam, orang boleh punya harta, orang boleh punya kekayaan, orang boleh punya ketenaran dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak punya keselamatan, tidak ada artinya. Minggu lalu yang saya bilang, di dalam firman Tuhan minggu lalu saya bilang, sekarang ini orang tenar, orang kaya, tidak ada artinya lagi ketika dia punya penyakit, terjangkit penyakit, COVID-19 dan sebagainya. Semuanya itu tidak ada harganya. Dan nama Yesus punya kuasa keselamatan. Saya dan saudara ditebus oleh darah yang mahal supaya selamat masuk dalam kerajaan surga. Yang keempat, kuasa nama Yesus adalah kuasa pengusiran setan atau kelepasan. Markus 16 ayat 17. Injil Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Yesus. Dalam Injil Markus 16 ayat 17. Nama Yesus, kuasa nama Yesus adalah kuasa yang bisa mengusir setan. Setan dikalahkan oleh satu nama, Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 18, saya bacakan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demi nama Yesus Kristus, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus Kristus. Saya review kuasa kemenangan, kuasa kesembuhan, kuasa keselamatan, kuasa pengusiran setan. Yang kelima, kuasa pengangkatan. Nama Yesus berkuasa untuk mengangkat. Filipi 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus bukan hanya sembarang nama. Yesus Kristus Immanuel. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Yesus Kristus berkuasa, namanya pengangkatan, nama di atas segala nama. Dan yang terakhir yang ke-6, kuasa nama Yesus adalah kuasa perlindungan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 terjemahan baru berbicara seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal
namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Teman-teman semua, malam hari ini kita kenal sebuah nama Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dan kuasa nama Yesus yang keenam adalah kuasa perlindungan. Kuasa nama Yesus, sumber dari segalanya. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kita percaya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan kuasanya kuasa perlindungan. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan pertanyaannya malam hari ini, sudahkah kita mengenal nama Yesus Kristus? Bukan hanya sebatas di bibirmu saja, diucapkan setiap doa pagi, siang, sore, malam. Nama Yesus hanya diucapkan sebagai pengantar tidur, pengantar sebelum makan, dan sebagainya. Tapi sudahkah kita mengenal nama Yesus yang berkuasa bagi kita semua? Nama Yesus yang berkuasa kemenangan, nama Yesus yang berkuasa kesembuhan, nama Yesus yang berkuasa keselamatan, nama Yesus berkuasa mengusir setan, nama Yesus yang berkuasa pengangkatan, dan nama Yesus yang berkuasa untuk perlindungan. Malam hari ini, di masa-masa kita seperti sekarang ini, hendaklah kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, bukan malah semakin jauh. Pakai hari-hari ini segiat mungkin kita lebih dekat sama Tuhan. Pakai hari-hari ini lebih dekat lagi, kita dekat dan fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pakai hari-hari ini sebagai hari supaya kita bisa lebih mengenal nama Yesus Kristus. Malam hari ini, di tempat kita berada masing-masing, mungkin di kamar, di rumah, dan sebagainya, lewat media ini, saya mau kasih tahu buat teman-teman semua, tetap percaya, tetap andalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masalah boleh ada, apapun boleh ada, lebih percaya nama Yesus lebih besar dari segala-galanya. Karena dia terlebih besar. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Mungkin hari ini, malam hari ini engkau punya masalah, engkau punya penyakit, engkau punya problem, apapun itu. Malam hari ini saya mau kasih tahu, kuasa nama Yesus melebihi segala-galanya. Kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberikan mukjizat yang dahsyat, sekarang pun kuasa yang sama tetap dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan, tetap setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur malam hari ini. Kami tahu bahwa satu nama, yaitu nama Kristus. Nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, sumber segala-galanya. Dan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup lakukan perkara dahsyat. Berkati kami dalam sekolah kami, kuliah, pekerjaan, rumah tangga kami, apa yang kami perbuat, Tuhan yang buat berhasil. Dan malam hari ini pun kami berdoa, kami angkat doa syafaat kami buat bangsa negara kami. Tuhan pulihkan, ampunilah dosa dan kesalahan kami sebagai rakyat Indonesia, ampunilah kami Tuhan sebagai manusia. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, semua yang terlibat dalam pemerintahan, para gubernur, para wali kota, para bupati, sampai tingkat RT, RW tempat kami berada. Tuhan berkati dengan hikmat mereka, didasari dengan roh takut akan Tuhan, mengambil setiap keputusan-keputusan. Tuhan berkati juga para dokter, para suster, para tenaga medis, mereka semuanya yang terlibat langsung dengan pasien COVID-19, Tuhan memberkati kekuatan daripada Tuhan. Juga berkati orang-orang yang turun ke jalan untuk memberikan keuangan mereka, memberikan dana mereka, memberikan makanan, sembako, apapun yang mereka korbankan dilandasi dengan rasa kemanusiaan. Terima kasih buat rasa kasih yang telah mereka punya. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih, berkati juga Bapak Gembala kami, Kau memberkati gereja kami, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan malam hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online, secara media apapun, media YouTube ini, kami berdoa Tuhan memberkati. Firman tertanam, bertumbuh, berbuah di hati kami. Mengucap syukur buat berkat anugerah Tuhan. Tuhan, tambahkanlah kiranya kasih karunia dalam hidup kami. Jangan Kau ingat pelanggaran dan kesalahan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kiranya Engkau mengarahkan kami kepada keberhasilan dan keberuntungan. Pertemuan kami dengan orang-orang pada hari ini bawa kami pada peningkatan. Keluar masuk kami diberkati. Apa yang kami lakukan Tuhan berhasil. Kemana pergi belakang Tuhan jaga sertai. Kami jadi kepala bukan jadi ekor. Terima kasih kesempatan indah malam hari ini kami masih bisa dengar firman Tuhan.
kami bisa beribadah bersekutu dengan Engkau, walaupun hanya di dalam media YouTube, media online ini, tapi kami tahu kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan, mari lalukan semuanya ini dari negeri kami, dari dunia, sehingga kami bisa beribadah di gereja masing-masing, di tempat kami beribadah, Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.